Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing hingga dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Cynthia Nur, hadir Bu. Nadia Putri, hadir. Tindani Desiasari, Sasmita Binatiti, hadir Bu. Silva Aulia, hadir Bu. Jara Anissa, hadir Bu. Oke, masuk semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Nah, teks pidato persuasif ini sangat penting dipelajari ya, karena dapat membantu kita dalam menyampaikan pesan atau ajakan kepada orang banyak dengan lebih efektif dan persuasif. Teks pidato persuasif ini biasanya digunakan dalam berbagai situasi seperti saat kampanye politik, promosi produk, atau saat menyampaikan ide atau gagasan. Nah, cakupan materi pada pembelajaran hari ini adalah struktur pidato persuasif dan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan struktur pidato persuasif, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif dengan baik dan benar. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, setelah kalian nonton video
barusan ibu ingin bertanya tentang apakah video tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Yes. Jadi video tadi itu berisi pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Iya, benar sekali. Lebih tepatnya pidato tersebut berisi tentang ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini ditandai pada teks yang menyatakan, marilah, marilah kita peduli untuk menjaga kelestarian alam dengan cara menjaga lingkungan hidup. Nah, langsung saja pada pembahasan materi. Di dalam sebuah pidato itu terdapat struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, apa itu struktur teks pidato persuasif? Struktur teks pidato persuasif itu adalah bagian-bagian teks yang membentuk teks pidato persuasif sebagai satu kesatuan. Struktur teks pidato persuasif ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Nah, ketiga struktur ini merupakan komponen penting yang harus ada di dalam teks pidato persuasif maupun teks pidato lainnya. Nah, baik, yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka berisi salam kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Salam pembuka ini disesuaikan dengan situasi dan latar belakang audiens yang hadir. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan adalah sapaan kepada audiens yang menghadiri acara tersebut. Ucapan penghormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kita sebagai orator atau orang yang sedang berpidato kepada audiens. Contohnya, yang saya hormati, atau bisa juga yang saya banggakan, dan sebagainya. Yang ketiga ada ucapan rasa syukur. Nah, ucapan syukur ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Contohnya misal, pertama-tama marilah kita wujudkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur isi. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena di dalam isi ini mengandung inti dari pembahasan yang ingin disampaikan atau dibicarakan. Di sini ada pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi untuk mengajak audiens agar melakukan apa yang diinginkan pembicara yang kita inginkan sebagai orator. Nah, isi pidato disusun secara logis, berisi alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan, dan disertai sumber terpercaya. Yang terakhir ada penutup pidato. Seperti pada pembukaan, penutup pidato juga memiliki bagian-bagian lain. Bagian penutup pidato persuasif yang pertama adalah harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat. Nah, contohnya, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu ada permohonan maaf. Nah, permohonan maaf ini ditujukan kepada audiens jika terdapat kesalahan dalam pidato. Contohnya, mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, atau mohon maaf jika ada kekhilafan. Yang ketiga ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan ini ditujukan kepada audiens. Contohnya, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara. Yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup ini sama seperti salam pembuka, tinggal sesuaikan saja situasi dan latar belakang audiensnya. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kebahasaan menjadi aspek penting dalam teks pidato persuasif. Penggunaan bahasa yang baik akan membuat pidato mudah dimengerti. Aspek kebahasaan yang sering muncul dalam pidato persuasif adalah kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif sering digunakan karena tujuan pidato persuasif adalah membujuk audiens. Biasanya kalimat persuasif menggunakan kata ayo, mari, atau kata-kata yang mengajak lainnya. Nah, pidato persuasif ini memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan
Kosakata emotif adalah jenis kata yang menunjukkan adanya emosi seperti senang, sedih, khawatir, dan lainnya. Contohnya, saya sangat sedih melihat kondisi lingkungan kita yang semakin rusak. Lalu yang keempat ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, kosakata bidang ilmu ini adalah kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Contohnya, dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang kelima ada sinonim. Sinonim ini adalah kata-kata yang memiliki makna sama atau hampir sama dengan kata lainnya. Dan yang terakhir ada kata benda asal. Kata benda asal adalah kata-kata yang merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik. Contohnya, kita harus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Keadilan dan kemasyarakatan itu tidak bisa diraba secara fisik oleh kita. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif? Yang pertama, kalian bisa memperhatikan struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup pidato dengan teliti. Lalu perhatikan juga kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Saat menganalisis struktur maupun kaidah kebahasaannya teks pidato persuasif ini, kita harus benar-benar teliti dan terperinci lagi saat menguraikannya. Baik, sekarang Ibu minta kalian membentuk sebuah kelompok beranggotakan 3 orang. Silakan kalian di sini. Ini aja. Sudah. Ibu ingin kalian berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dalam teks pidato persuasif yang ada di AKBD. Nah, setelah selesai menyusun hasil diskusinya, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Silakan kalian berdiskusi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kelompok 1 perwakilan saja ya yang di depan untuk membacakan struktur teks pidatonya saja. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, struktur pembukaan dari pidato wabah virus corona COVID-19 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Kemudian bagian isinya yaitu virus yang diduga berasal dari China, Provinsi Wuhan
benar sekali ya hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Setelah melaksanakan semua kegiatan, Ibu ingin Silva untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada materi hari ini. Untuk Silva, silakan. Baik Bu, jadi hari ini kita belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, dalam struktur teks pidato itu terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup. Untuk ciri kebahasaan teks pidato persuasif sendiri yaitu ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata yang motif, kosakata bidang ilmu, sinonim, dan kata benda abstrak. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Silva ya. Jadi teks pidato persuasif adalah teks pidato yang berisi ajakan atau rujukan yang disampaikan secara lisan di depan orang banyak. Tujuan dari teks pidato ini adalah mengajak atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Jadi teks pidato persuasif diantaranya adalah berusaha menjelaskan dan menarik perhatian pendengar, berusaha menciptakan kesepakatan melalui kepercayaan antara audiens dan orator, dan menggunakan fakta dan data agar argumentasi lebih kuat. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Sudah ada. Oke, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Selanjutnya Ibu ingin memberikan tugas ya berupa pilihan ganda, kerjaan di rumah saja dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Nanti silakan kalian cek sendiri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif. Kalian bisa baca-baca materinya di rumah ya, supaya lebih paham saat pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ibu sangat mengapresiasi kalian yang telah aktif pada pembelajaran hari ini. Untuk yang lain kita semangat dan di pertemuan berikutnya berusaha untuk lebih aktif lagi di kelas. Ibu akhiri sekian pembelajaran pada hari ini, sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.